5 kategori tadi ya, 5 kategori. 2 kategori besarnya adalah yang bisa didaur ulang, kemudian yang kategori satunya adalah yang tidak bisa bukan tidak bisa didaur ulang, tapi tidak laku untuk dijual kembali di industri daur ulang. Nah itu kita pisahkan di sini. Jadi sama-sama yang kita terima itu bisa dilihat ya, ada kardus, ada plastik, ada sebagian ada besi juga. Jadi semua sampah yang bisa didaur ulang kita kelola di sini. Oke, setelah dilakukan pemilahan teman-teman sekalian, Bapak Ibu, ini di yang low value-nya tadi ya, yang tidak bisa dijual, ini dikumpulkan dulu di sini. Ini tidak sebanyak ini sebelumnya. Ini sebanyak ini karena memang kemarin kita kurang lebih 2 bulan alat pirolisis kita masih kelihatannya banyak, ini rasanya nggak seperti itu. Nah ini setelah dikumpulkan di sini, ini biasanya teman-teman setelah beda nomor itu nanti kalau dari segi beda titik didihnya itu nanti si airnya bakal bisa membuncang sih. Memecah kan kalau plastik itu adalah polimer, jenis polimer. Jadi polimer itu rantai ini udah dapat kimia dasar belum? Kimia dasar ada sih sedikit. Jadi ada rantai C sama H gitu yang panjang gitu. Nah, pirolis ini seperti pemotongnya. Jadi rantai yang panjang itu dipotong-potong supaya menjadi rantai yang pendek. Jadi semakin rantai pendek itu biasanya fasenya atau keadaannya itu biasanya bisa lebih bisa kalau yang rantai pendek itu kayak C1 sampai C4 itu berupa gas gitu. Terus kemudian C4 sampai ke C12 itu berupa cair, kemudian yang seterusnya itu berupa padat. Nah, di sini ini untuk merubah dari fase padat menjadi fase cair. Jadi bahan baku tadi ya, bahan baku yang plastik yang tidak laku dijual, yang menjadi sampah biasanya yang ada di sekitar kita, kemudian di lingkungan kita, itu di sini diselesaikan. Jadi poinnya adalah IPST Asari, sampah plastik yang tidak bisa terurai di lingkungan diselesaikan di sini. Jadi sampah plastik dimasukkan ke reaktor yang ini ya, berbuka ini ya, ini reaktor. Kemudian sampah plastiknya dimasukkan kurang lebih 100 kilo sampah plastik itu banyak banget ya. Kalau kita umpamakan tuh 1 sak itu biasanya cuma sekitar 3 kilo. Jadi butuh sekitar 33 sak untuk memenuhi alat ini. Nah, untuk bahan bakarnya, jadi si pirolis ini memiliki 3 bahan bakar, yaitu pertama yang itu yang lagi dimundurin itu solid burner. Artinya untuk bahan bakar yang lebih padat, katakanlah kayak macam batu bara dan lain sebagainya, itu dibakar di sini. Kemudian yang kedua adalah minyak. Tank oil ini ada tank oil ada 1, 2 sampai yang belakang ya, yang tadi. Ada 2 ini untuk menaruh minyak. Kemudian yang ketiga adalah LED. LED ini yang barangnya ya, dan minyak. Nah, proses pirolisis ini adalah proses yang pemanasan yang tidak langsung. Jadi apinya tidak langsung kena sama plastiknya ya. Jadi kayak ketakutan terhadap beberapa keluaran yang emisi dan lain-lain bisa dihindari. Jadi setelah dipanasin secara tidak langsung hingga temperatur 400 derajat, itu nanti akan plastiknya akan mencair kemudian menguap. Setelah menguap kemudian kita kondensasi itu adalah pengembunan ya, kalau di SMP pengembunan. Jadi setelah dia menguap itu diembunkan, kemudian hasil embunannya itu yang disebut minyak pirolisis. Minyak pirolisis ini kita bagi menjadi 3. Jadi tadi yang bensin yang keluar pertama karena bibitnya lebih rendah, kemudian minyak tanah bibitnya yang medium, kemudian solar yang bibitnya lebih tinggi. Nah itu kita keluarkan dari sini, dari kondensat di sini. Mungkin bisa maju nggak apa-apa. Ada sebelumnya rusak yang ada di sebelah sini. Jadi kita modifikasi dengan kapasitas yang tentunya lebih gede, namun menggunakan bahan yang ada di sekitar kita. Itu sudah berubah ya. Karena
tirolesnya jadi. Nah ini akan keluar tadi ya minyak tanah, solar, kemudian bensin. Namun untuk bensin saat ini karena memang belum terlalu banyak kontekernya atau yang menggunakan, kita coba switch ke solar dan minyak tanah. Kemudian setelah produknya jadi, semoga dengeran ya. Setelah produknya jadi, biasanya disaring sama teman-teman, disaring kemudian ditampung di drum-drum yang merah ini. Ini dibedakan menjadi beberapa jenis ya. Ada minyak tanah yang di sana, kemudian ada solar, kemudian bensin. Tiga jenis itu. Dan ada satu set produk atau produk samping itu berupa grease atau wax. Wax itu adalah normali dari pirolisis plastik. Jadi pirolisis plastik itu pasti menghasilkan wax atau grease. Nah, grease ini kita tadi belum ada di presentasinya Bu Rizka ya. Nah, grease ini bisa digunakan untuk pabrik batu bata. Gitu. Pabrik batu bata biasanya mereka melicinnya pakai pakai minyak kelapa sawit. Nah, itu bisa diganti dengan ini. Mungkin demikian karena agak bau ya. Ada ya. Agak bau memang ini proses pirolisis ya. Jadi memang agak bau, ada hidrokarbon yang ada di sini. Jadi mungkin nggak usah terlalu lama-lama ya. Nggak terlalu lama-lama kalau tidak, karena kan tiap orang beda-beda kemampuan menahannya. Mungkin demikian, kita bisa nanti kalau ada yang bertanya bisa langsung ditanyakan. Oke, terima kasih.